Halo sahabat Kalpataru, dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Permata Tunjung Sari kembali menyapa Anda pada peringatan Hari Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Ini merupakan suatu momentum bagi kita semua betapa pendidikan merupakan salah satu pilar penting bagi sebuah negara. Seperti yang pernah dikatakan oleh pemimpin dunia, yaitu Nelson Mandela, bahwa no country can really develop unless its citizens are educated. Maka ketika kita semua disadarkan bahwa menjadi manusia berpendidikan merupakan tugas kita semua sebagai umat manusia, maka pada kesempatan kali ini dalam talk show dengan tema Education is key to sustainable development. Hari ini saya tidak sendirian. Seperti biasa, selalu ada tamu yang saya undang. Dan tamu ini pasti spesial. Nah, bersama saya telah hadir sosok seorang perempuan, seorang ibu dari 3 anak laki-laki, dan sosok pendidik yang berdedikasi. Beliau adalah Ibu Imelda Junita, yang pada saat ini beliau sedang menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Riset dari Fakultas Hukum dan Bisnis Digital Universitas Kristen Maranatha yang berada di kota Bandung. Nah, saya langsung menyapa Ibu Imelda. Bu, apa kabar? Halo Budian dan para sahabat Kalpataru, salam semangat ya semuanya. Saya tentunya dalam kabar baik dan sehat dan juga mensyukuri hidup sepenuhnya. Asik, ini aku senengnya sama Ibu Imelda tuh gitu loh. Jadi eh, auranya tuh positif sekali loh. Itu yang saya selalu suka sama Bu Imelda, gitu ya. Jadi sahabat Kalpataru ini sekedar informasi, tapi termasuk rahasia juga sebetulnya. Saya tuh cukup dekat dengan Ibu Imelda. Dan kalau hari ini saya mengundang beliau, selain alasan yang tadi sudah saya sebutkan, ada 3 alasan besar, tetapi juga karena ketulusan hatinya itu yang selalu saya nilai dari, bukan saya nilai ya, emang saya siapa ya menilai gitu, tapi maksudnya gini, saya mempelajari, saya mengamati, saya juga mengalami sendiri, ketulusan hati sosok Imelda Junita itu tidak pernah berubah, tidak pernah pudar gitu ya, dari tahun ke tahun sejak saya pertama kali mengenal Ibu Imelda. Jadi eh, kalau tadi Bu Imelda menyebutkan penuh rasa syukur pada hari ini, ya seperti itulah sosok Ibu Imelda. Nah, saya berharap sahabat Kalpataru selama 1 jam ke depan mau ya untuk berkenan membuka hati, membuka pikiran untuk mempelajari hal-hal, bukan karena dosen kita belajar gimana, bukan gitu ya, tetapi artinya pasti ada value positif, ada juga insight-insight positif yang memang akan dipetik dari perbincangan saya dengan Ibu Imelda Junita. Gitu, ya. Oke, Mel, saya manggilnya email aja nggak apa-apa ya, gitu. Ini Boleh. udah Ya. kebiasaan, kebiasaan apa namanya dari di kampus dulu gitu ya. Oke, Bu Imelda, saya mau tanya nih ya. Eh, Kalau ngomongin tentang pendidikan, kan Imelda Junita ini kan pendidik di perguruan tinggi, di mana kalau bicara tentang makna pendidikan tinggi itu kan dianggap sudah apa, manusia itu kan melewati dari level-level gitu ya, dan kemudian masuk ke ranah pendidikan tinggi. Nah, saya ingin tanya dulu, kalau bicara tentang makna pendidikan menurut sudut pandang Ibu Imelda Junita, gitu ya. Tanpa saya nggak pengen Bu Imel dipengaruhi dengan para pakar di dunia ini yang bicara tentang pendidikan dan seterusnya. Nggak. Tapi yang saya pengen tahu, eh, pendidikan itu apa sih di mata Imelda Junita? Karena Imel sendiri ini kan yang saya kenal eh, ibu dari 3 anak laki-laki, yang pasti nggak gampang ya mendidik 3 orang anak sekaligus laki-laki lagi ya gitu. Kemudian dari semester ke semester eh, Bu Imelda juga menjadi seorang dosen gitu ya, di mana mahasiswa juga bergulir, ada sih beberapa yang ngulang gitu ya, mata kuliah yang sama atau mata kuliah yang berbeda dan seterusnya. Tetapi artinya kan Imelda ini terus mengalami perguliran gitu ya, dari mahasiswa dari satu semester ke semester yang lain. Apa makna pendidikan di mata seorang Imelda Junita? Silakan Bu.
Ya, baik Bu Dian. Kalau saya sendiri memandang pendidikan itu sebagai suatu proses, yang Hmm. mana dari proses ini akan bisa membuat para individu-individu itu akan mengembangkan potensi yang mereka miliki. Jadi saya percaya bahwa setiap orang itu memiliki talenta, memiliki potensi yang Hmm. kalau tidak dikembangkan, tidak dibentuk, maka itu tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Nah, tetapi melalui pendidikan, setiap talenta kita bisa kita kembangkan dan bahkan bisa kita manfaatkan agar bisa menjadi lebih baik bagi diri kita sendiri maupun bagi Tuhan dan masyarakat. Nah, kemudian di sini juga saya melihat bahwa pendidikan itu sebetulnya tidak hanya sebagai suatu proses yang memberikan atau menambah pengetahuan, keterampilan saja, tetapi lebih tepatnya adalah proses untuk membentuk karakter yang lebih baik. Ya, jadi artinya seseorang yang sudah memiliki pendidikan itu tidak saja semakin pintar, tetapi artinya akan memiliki karakter yang jauh lebih baik lagi. Misalnya orang tersebut akan menjadi lebih kritis, akan menjadi lebih kreatif dan inovatif. Kemudian juga tidak lupa di sini akan menjadi lebih percaya diri, menjadi sosok yang bisa problem solver begitu di masyarakat begitu ya, dan atau bahkan menjadi sosok panutan. Dan tentunya tidak lupa di sini akhir dari pendidikan itu adalah harus bisa memberikan suatu manfaat atau value bagi masyarakat. Demikian saya memandang pendidikan itu, Budian. Keren sekali. Nah, ini kan saya dengar bocoran ya. Kalau Bu Imelda ini kan baru mendarat semalam gitu ya dari Kamboja gitu. Dan selama saya mengenal Bu Imelda juga kan Ibu Imelda ini sering sekali menjabat di dalam di kursi-kursi atau di satu jabatan-jabatan tertentu gitu ya Bu Imelda ya. Nah, yang kemudian membawa diri Ibu Imelda ini harus berpindah dari satu kota ke kota lain dalam perjalanan dinas, dari satu pulau ke pulau lain, bahkan dari satu negara ke negara lain. Bu Imel, boleh nggak Ibu sharing, ini tanpa kita menyudutkan gitu, tetapi sebagai satu masukan saja gitu ya, kalau menurut saya. Apa sih yang membedakan negara kita dengan beberapa negara yang pernah Bu Imelda kunjungi dan kemudian Ibu merasa bahwa ada satu, kalau Ibu tadi bilang kan pendidikan ini adalah proses gitu ya, kemudian sampai kepada pembentukan karakter, sampai kemudian endingnya pendidikan ini harus memberikan nilai lebih kepada orang lain di sekitar kita. Nggak mungkin kita dikatakan pandai, kalau saya boleh menggarisbawahi ya Bu, kalau kalimat Bu Imelda tadi kan kita, message Bu Imelda kan mengatakan begini, percuma kita ini pendidikan setinggi langit, percuma juga kita ini title kita sampai setinggi-tingginya, tetapi kalau kehadiran kita tidak kemudian membuat orang lain menjadi lebih pandai lagi karena kita, sebetulnya itu kan pendidikan hanya untuk diri kita sendiri gitu ya Bu ya. Yang mendadak, kalau saya bilang berarti mendadak kita menciptakan keegoisan ya di dalam diri kita. Nah, kalau menurut Bu Imelda, ada nggak Bu dari perjalanan Ibu ke negara-negara yang tentu maju gitu ya Bu ya? Kalau apa yang harus kita perbaiki sih Bu? Mindset ya yang saya maksud. Kalau sistem sih itu di luar kita ya Bu ya. Gitu. Tetapi sebagai seorang pendidik ada tidak Bu mindset yang utama yang harus kita kalau diperbaiki kesannya kita jadi rusak ya. Tetapi kita upgrade gitu loh Bu. Ada nggak Bu menurut pandangan Ibu Imelda? Oke, mungkin saya cerita tentang yang baru saja ya, kisah Silakan, silakan. perjalanan Yang saya Kamboja ini kemarin berarti ke ya. Kamboja. Ya, Oke, betul. sip. Yuk, cerita Bu, Ya, silakan. jadi beberapa hari yang lalu saya bersama tim itu berkunjung ke Kamboja, tepatnya ke daerah Kirirong. Ya, jadi Oke. Kirirong itu ditempuh sekitar 3 jam perjalanan dengan mobil dari kota Phnom Penh. Nah, mungkin Oh. Kirirong ini bisa dikatakan satu kabupaten kecil lah ya, begitu ya. Oh. Tempatnya sendiri kami berkunjung ke satu institusi pendidikan tinggi, yaitu Hmm. Kirirong Institute of Technology. Nah, jadi Oke. tempatnya itu
awal mula kami berkunjung ke sana itu kami tidak menduga gitu ya, kalau bayangan kita itu biasanya kalau berkunjung ke universitas itu terletak di kota besar, Iya, di iya. pinggir jalan besar, cukup ramai, dan kemudian gedungnya tinggi, mahasiswanya banyak begitu ya. Bayangan kami sebelumnya adalah seperti itu. Nah, tetapi ternyata dalam perjalanan kami menuju Kirirom ini, awal mulanya kami itu kaget karena begitu kita dari kota Phnom Penh, kemudian kita masuk tol dan mulai masuk ke Kirirom, itu benar-benar hutan yang sunyi. Kiri kanannya pohon, bahkan rumah penduduk juga sangat jarang di sana ya. Jadi kalau setahun lalu kami berkunjung, pertama kali berkunjung ke sana itu bahkan jalannya juga jelek gitu ya, namanya juga jalan hutan. Kemudian akhirnya kami sampai di Kirirom Institute of Technology ini. Di sini bangunannya itu bukan gedung tinggi. Jadi Oke. seperti rumahan biasa begitu ya. Oh. Di mana di sini juga fakultasnya masih terbatas, seperti ada software engineering, ada hospitality begitu. Mahasiswanya juga masih sedikit begitu. Jadi sebetulnya Kirirom Institute of Technology ini adalah satu institusi pendidikan yang didirikan dengan pendanaan dari pemerintah Jepang. Jadi kalau Oh, di sana oke. yang disebut presiden atau mungkin setingkat rektor kalau di Indonesia begitu. Nah, itu adalah orang Jepang. Mereka baru kurang lebih berdiri 10 tahun, jadi belum lama begitu ya. Dan di situ mahasiswanya juga masih sedikit dan mereka juga berpakaian seadanya, berpakaian ya casual, bahkan di kelas-kelas itu mereka tidak mengenakan sepatu. Memang di sana mungkin dipengaruhi ala pendidikan Jepang begitu, kalau mereka masuk ruangan begitu ya, mereka tidak mengenakan alas kaki begitu. Tetapi di sini yang satu hal yang kami kagumi dari para mahasiswa di sana, jadi kan kita sharing materi sebetulnya ya, dari pembicara kita sharing materi, ada yang terkait dengan kepemimpinan, ada yang terkait dengan manajemen begitu ya. Di sana kita lihat mahasiswanya benar-benar antusias dan bahkan bahasa Inggris mereka sangat lancar. Ya, walaupun mereka eh, bisa dikatakan berkuliah di daerah terpencil gitu ya, dan kalau kita ketemu dengan masyarakat Kamboja itu kan rata-rata nggak bisa bahasa Inggris. Tetapi Iya, di sini iya, mahasiswa betul. di Kirirom itu bahasa Inggrisnya sangat lancar dan mereka Oh, sangat antusias. Jadi ketika dalam sesi diskusi atau ada sesi aktivitas itu mereka antusias sekali untuk angkat tangan. Jadi kalau kita nanya siapa yang ingin bertanya, eh, banyak yang angkat tangan. Siapa yang ingin ikut berpartisipasi dalam aktivitas ini? Semuanya banyak sekali yang angkat tangan gitu. Mereka sangat semangat ya. Nah, jadi ini saya lihat sesuatu hal yang saya kagumi dari mahasiswa di Kamboja di sana. Walaupun mungkin banyak dari kita yang berpandangan Kamboja itu tampaknya negara ketiga gitu ya. nah, Jadi kalau iya, ada ya. negara Underestimate ya. ya, betul, underestimate ya. Bahkan barangkali kalau dibanding Indonesia begitu ya, dibanding Jakarta itu mungkin kota-kota di sana mungkin kita lihat masih masih di bawah kita lah begitu ya, dibanding yang Betul, betul. metropolitannya kota Jakarta begitu. Tetapi luar biasa sekali yang saya kagumi dari siswa-siswa di sana itu adalah kesadaran mereka untuk mengikuti pendidikan tinggi, untuk menjadi lebih baik begitu. Saya yakin para mahasiswa ini nggak lama kemudian, beberapa tahun yang akan datang, mereka pasti bisa memberikan banyak kontribusi bagi masyarakat dan negaranya. Itu satu hal yang bisa memberikan inspirasi juga bagi Iya, kita. iya. Saya pikir seperti itu. Wow. Oh, saya jadi terharu loh ya. Artinya saya jadi ingat-ingat juga ya waktu masa di mana saya masih menjadi dosen juga. Eh, saya nggak ingat loh Bu, kapan terakhir kelas kelas saya yang saya pimpin itu seantusias mahasiswanya tuh seantusias seperti yang Bu Imelda cerita. Kadang-kadang kita sampai gemes gitu ya Bu ya. Ini mahasiswanya kok Betul. benar-benar kayak niat nggak sih itu, apa kalian ini kuliah cuman karena disuruh orang tua dibiayain, ya pokoknya kelihatan masuk kelas gitu. Kadang-kadang kita sebagai dosen gemes gitu ya Bu ya. Tapi dengar Betul. tadi Bu Imelda cerita, kok jadi apa ya, ini loh sebetulnya gitu ya, ya kalau yang dikatakan pelajar gitu ya.
terlepas pelajar itu kan bukan hanya sekedar yang duduk di bangku SMA, SMP, tetapi juga yang namanya mahasiswa kan juga pelajar ya. Orang berpendidikan kan juga ketika diskusi bertanya itu sebetulnya bukan bertanya karena kita tidak tahu, boleh kita tidak tahu maka kita bertanya. Tetapi artinya dengan kita bertanya sendiri sebetulnya kita memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memberikan value positif dan insight positif kepada pengetahuan kita ya Bu sebetulnya ya. Dan seringkali orang juga suka begini nih, yang sering saya alami ya, artinya ada orang juga yang berpendapat kepada kita gini, kalau orang bertanya kepada kita, dia biasanya itu hanya ingin mengorek pengetahuan dari kita. Tapi kalau saya punya mindset yang berbeda, begini, kalau orang bertanya kepada saya, misalnya mahasiswa bertanya kepada saya malah senang. Kenapa? Karena dengan demikian, bisa saja pertanyaan dia itu menjadi satu masukan lagi kepada saya untuk saya lebih menggali lagi mata kuliah atau ilmu yang saya pikir saya sudah pakar di situ, tapi ternyata saya harus terus menggali lagi gitu ya Bu ya dengan pertanyaan yang diberikan oleh mahasiswa atau orang lain kepada kita gitu. Ini saya senang sekali loh Ibu cerita seperti ini ya dan kesederhanaan mereka saya yakin 2-3 tahun lagi setelah mereka lulus mereka akan kembali kepada negara dan mereka akan memberikan sumbangsih yang tidak sederhana pastinya untuk negara Kamboja ya Bu ya. Betul Gitu. sekali, Bu Dian. Maka itulah yang saya harapkan juga bagi para mahasiswa di negara kita. Kalau sekarang kan banyak yang mengatakan Gen Z begitu ya, rata-rata Ya, Gen Z, mahasiswa kita itu merupakan generasi yang katanya strawberry gitu ya. ya lembek sekali gitu ya. Manjakan begitu ya, mendapatkan Manja. fasilitas yang terlalu enak begitu ya, sehingga walaupun mereka sudah mendapatkan kesempatan pendidikan yang jauh lebih baik, tetapi minat, motivasi dan semangatnya itu yang harus lebih ditingkatkan lagi ya. Jadi artinya pendidikan itu bukan cuma untuk sekedar mendapatkan gelar sarjana, tetapi bisa mendapatkan sesuatu, kita bisa mengembangkan potensi kita dan justru akhirnya kita nanti bisa berbuat sesuatu, menghasilkan karya bagi masyarakat. Nah, jadi tetaplah bersemangat. Jadi saya terinspirasi sekali pada mahasiswa-mahasiswa yang berada di negara yang katanya negara ketiga itu, tetapi luar biasa mereka bisa bersemangat. Betul, mindsetnya itu ya, betul-betul sudah terbentuk bahwa mereka datang ke tempat kuliah to learn gitu ya, bukan hanya to study gitu ya, tetapi to learn, to become educated gitu ya, well educated person gitu ya Bu ya. Karena Ya. memang kalau kita ngomong pendidikan kadang-kadang orang cuma berpikir bahwa saya sudah sekolah, saya sudah meraih gelar, selesai sampai di sini. Tetapi kata atau makna well educated yang sebenarnya itu kan bukan tidak cukup hanya di situ gitu ya, Mbak ya. Well educated itu kan terwujud dari perilaku, pola pikir gitu ya, Mbak ya, dan kemudian bagaimana dia berinteraksi dengan orang lain. Itu kan yang kita bisa menilai dia well educated atau tidak sebetulnya gitu ya, Mbak ya. Oke, menarik sekali ini cerita dari Bu Imelda. Oke, Bu, yuk lanjut Bu. Saya pengen tanya yang lain lagi. Nah, Bu, kalau kita bicara Hari Pendidikan Nasional, tentu kan ada juga Hari Pendidikan Internasional, yang kebetulan sudah kita lewati bulan Maret kemarin. Nah, kalau bicara tentang pendidikan, sebetulnya di dunia ini kan ada satu badan gitu ya di bawah United Nations gitu, namanya UNESCO. Nah, UNESCO menyatakan begini nih bahwa sejatinya pendidikan merupakan melestarikan peran manusia dalam dunia yang serba otomatisasi. Ya, kita sama-sama sadar lah ya Bu ya. Sekarang ini manusia sudah mulai agak digeser-geser gitu ya kemampuannya, keahliannya dengan yang namanya AI gitu. Nah, tetapi UNESCO memberikan satu underline begini. Kehadiran pendidik akan mengeksplorasi bagaimana proses pendidikan dapat membantu manusia memahami dan mengarahkan AI untuk memastikan bahwa manusia mempertahankan kendali atas teknologi baru dan mampu mengarahkan ke tujuan yang diinginkan, yaitu menghormati hak asasi manusia dan memajukan kemajuan menuju tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, ini hal yang diprakarsai oleh UNESCO. Artinya UNESCO ingin mengatakan begini, kita dunia makin maju,
kadang kita harus berpikir thanks to COVID gitu ya, karena Zoom ini akhirnya bisa launch dan kita bisa pakai seperti hari ini, dan kemudian AI itu juga berkembang gitu. Sebagian memang membantu kita asalkan memang dipergunakan dengan baik. Nah, tetapi UNESCO sendiri di Hari Pendidikan Internasional dia menyatakan bahwa peran pendidik itu harus menjadikan kita untuk bisa mengendalikan teknologi. Selain teknologi membantu kita, tapi tetap mengendalikan, karena kita masih tetap harus menghormati hak asasi manusia dan kemajuan pembangunan yang berkelanjutan. Nah, menurut pandangan Ibu Imelda gimana, Bu? Untuk apa yang disampaikan oleh UNESCO ini, Bu? Silakan, Oke. Bu Imelda. Saya setuju, Bu Dian, bahwa betul AI itu sekarang muncul AI karena ada kemajuan teknologi, dan AI itu bisa dikatakan sebagai satu kecerdasan buatan, ya cerdas begitu ya. Sangat Jadi cerdas bahkan ya, Bu ya, sangat cerdas sebetulnya. bahkan ya. Kalau kita bertanya apapun, AI bisa memberikannya. Nah, tetapi di Betul. sini yang perlu kita ketahui bahwa AI itu bisa menyajikan hal-hal yang sifatnya knowledge, pengetahuan, data. Jadi sesuatu yang sifatnya berulang itu bisa diberikan oleh AI. Analisis data bisa diberikan oleh AI. Tetapi ada satu hal yang tidak bisa AI berikan bagi kita, yaitu human touch. Nah, sementara pendidikan itu sangat membutuhkan human touch, ya. Tidak sekedar pengetahuan yang bisa kita baca, ya, kita dapatkan datanya dari AI atau mungkin dari kita googling gitu, kita bisa dapatkan berbagai data, berbagai pengetahuan. Tetapi human touch itu tidak bisa kita dapatkan. Dan inilah yang harusnya bisa diberikan oleh pendidikan. Nah, jadi melalui proses pendidikan karena adanya human touch, maka di sini kita bisa menjadi terinspirasi, kita akan menjadi bisa menjadi lebih berempati kepada sesama, sehingga inilah yang pada akhirnya bisa kita gunakan untuk membangun bangsa ini, sehingga ini akan mendukung pembangunan berkelanjutan tersebut. Demikian Ya. kalau pandangan saya, jadi kita sebaiknya tidak tergantung pada AI, justru kita menggunakan AI itu untuk membantu sih oke, begitu ya. Mungkin kita butuh untuk menganalisis data, kita butuh data oke. Tetapi untuk memberikan inspirasi itulah yang harus dilakukan oleh seorang pendidik. Nah, betul. Ya, sebetulnya kalau kita ngomong teknologi, kemajuan, bahkan saya rasa bukan cuma kemajuan aja. Ini AI itu kemajuannya pesat sekali gitu ya, Bu ya. Yang dari, ya maaf aja kalau saya boleh sebut gitu ya, mulai dari ChatGPT dulu ya, gitu. Kemudian sekarang ada DeepSeek gitu kan. Kemudian dulu ada Canva digantikan sama yang lain, dan itu terus bergulir. Saya yakin nanti setelah ini habis DeepSeek ada lagi gitu ya, yang dikatakan jauh lebih canggih daripada DeepSeek gitu. Betul. Nah, memang saya beberapa kali coba gitu ya, Bu ya, pakai ChatGPT. Oh, ChatGPT itu seperti ini gitu ya. Kemudian coba saya beralih ke DeepSeek. Oh, DeepSeek itu begini gitu. Jadi walaupun AI juga ternyata mirip sama manusia ya, ada karakternya masing-masing gitu ya. Karakter Ya, ChatGPT begini, DeepSeek begini gitu ya. Nah, tetapi saya melihatnya begini. Iya ya, tetap walaupun mau teknologinya canggih, tapi kalau ini apa, kita mau sadari tetap manusia itu yang sebetulnya mengendalikan teknologi itu. Kalau kita mau sadari ya, Bu ya. Artinya ya, DeepSeek, ChatGPT dia tidak akan berfungsi kalau manusia tidak mengoperasikannya, ibaratnya gitu. ya, Nah, betul. jadi di situ kan kita harusnya menyadari nih bahwa tetap manusia itu diperlukan, hanya bagaimana kita mengendalikan teknologi itu untuk kebaikan. Dan tadi saya Betul. setuju sekali Bu Imelda sampaikan, human touch itu yang tidak akan pernah bisa digantikan oleh kecanggihan teknologi manapun ya Bu ya. Ya. Gitu. Jadi Nah, Bu Dian, kalau kita menggunakan ChatGPT, misalnya DeepSeek, itu kita biasanya nggak mendapatkan satu inspirasi. Beda ya. dengan kalau kita berinteraksi dengan sosok gitu ya, pribadi-pribadi yang luar biasa begitu ya, dari sikapnya, dari pengalaman-pengalaman hidup yang bisa dibagikannya gitu ya, dari bagaimana ia berperilaku, memperlakukan sesama, bagaimana Ya, ia bisa betul. membagikan karyanya. Justru dari situlah kita mendapatkan inspirasi, dan ini nggak bisa diberikan oleh ChatGPT, DeepSeek dan Ya. sebagainya.
Betul, betul sekali, Bu. Kalau saya tarik tadi pengalaman Ibu pada saat di Kamboja, saya rasa DeepSeek ChatGPT juga nggak bisa memberikan pengalaman berharga itu ya, Bu, yang melihat Betul antusiasme sekali. dari mahasiswa gitu ya. Nah, Sama itu saya kalau boleh sharing sedikit aja, waktu saya pertama kali mendaratkan diri saya bersama dengan suami di Orlando untuk keperluan international conference gitu ya, Bu ya. Itu bersama 2.500 orang dari seluruh dunia. Itu dari jam 7 pagi sampai jam setengah 10 malam, Bu. Itu mereka itu saya nggak ngerti itu snacknya. Dulu saya sempat mikirin, ini mereka ini snacknya baterai kali ya. Itu yang namanya semangat itu tidak surut dari setengah 8 pagi, jam 7, 7 setengah 8 pagi sampai setengah 10 malam. Artinya memang mereka datang, I am ready to learn gitu ya, ya, Bu. betul. Ya, Dan saya semangat itu yakin ya, Bu. kemudian para peserta itu pasti tidak akan mendapatkan pengalaman itu dari menggunakan AI, betul nggak, Nah, Budian? betul. Karena ini kan saya lihat sendiri gitu ya, Bu ya. AI, ketika saya berinteraksi dengan AI, saya tidak pernah bisa melihat pemandangan-pemandangan seperti itu kan, gitu. Betul sekali. Oke, baik Bu Emil. Terima kasih banyak ini. Apa namanya, saya begitu interaksi dengan Bu Emil, baru beberapa menit saja saya juga sudah banyak sekali mendapatkan inspirasi dari Ibu. Yang saya yakin kalau saya pakai ChatGPT atau DeepSeek saya nggak dapat gitu ya, Bu ya. Bu, kalau bicara tentang pendidikan, kita seringkali kan mengaitkannya dengan institusi pendidikan, gitu ya. Apakah pendidikan itu pendidikan institusi pendidikan dasar, menengah, atau tinggi, gitu ya. Nah, ada satu statement yang pernah saya baca ya, Bu, bunyinya begini. Good schools need good school leaders. Artinya ya sekolah yang baik itu pasti butuh pemimpin untuk pemimpin yang baik di sekolah, gitu. Nah, kalau kita melihat pernyataan itu kan ada tadi kata leaders, bukan good schools needs good school teachers gitu ya, tapi lebih di sini yang saya baca, saya juga curiosity saya jadi terbangun gitu ya. Kenapa ya kok good school needs good schools leaders gitu. Nah, pandangan Ibu sebagai seorang pemimpin di sebuah fakultas gitu, walaupun mungkin Ibu pasti ngelesnya saya kan hanya wakil dekan, tetap aja wakil dekan juga pemimpin gitu ya Bu ya. Nah, bagaimana pandangan Ibu mengenai kata leaders gitu Bu yang harus disematkan oleh si pembuat quotes itu gitu. Kenapa bukan teacher? Kenapa bukan educator gitu. Silakan Bu. Oke, baik. Kalau kita lihat dari maknanya sendiri ya, Budian, bahwa antara teacher, educator, ataupun leader itu mempunyai makna yang tampak mirip tetapi berbeda. Jadi kalau teacher atau guru itu kita melihatnya sebagai sosok yang barangkali mengajar. Mengajar itu artinya menyampaikan satu materi supaya nanti para siswanya menjadi lebih pintar, lebih menguasai materi tersebut. Nah, Oke. lebih kalau educator atau pendidik itu lebih luas lagi maknanya. Bukan cuma sekedar memberikan materi dan sekedar siswanya pintar memahami materi tersebut, tetapi di sini bisa membangun karakter dari para siswa tersebut. Dan kalau leaders itu lebih luas lagi, yaitu leaders ini adalah sosok yang justru bisa memberikan pengaruh, memberikan inspirasi, memberikan teladan bagi para komunitas yang ada di suatu lembaga pendidikan tersebut. Nah, saya jadi ingat dengan moto yang pernah disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, yang menyampaikan moto ini, Ingarsa Sung Tulada. Itu artinya di depan memberikan teladan. Ing Madya Mangun Karsa, itu artinya di tengah membangun semangat. Dan Teguri Handayani, itu artinya di belakang memberikan dorongan. Nah, jadi itu yang harus dilakukan atau bisa diterapkan oleh sosok pendidik. Jadi sosok pendidik itu artinya bukan hanya sekedar menjadi guru yang mengajar materi atau barangkali hanya educators, barangkali ya oke lah membangun karakternya juga. Tetapi justru di sini harus berperan sebagai leaders, yaitu sosok yang tadi bisa memberikan teladan, ya. Jadi misalnya kalau di sekolah itu para gurunya itu
bukan cuma sekedar berperan sebagai guru, tapi memberikan teladan, misalnya menampilkan perilaku yang integriti, disiplin, jujur, penuh tanggung jawab. Jadi patut menjadi contoh bisa diteladani oleh para siswanya. Kemudian juga pemimpin itu kan adalah di tengah memberi dorongan. Artinya guru di sekolah itu artinya bukan cuma sekedar mengajar, tetapi artinya harus bisa membangun semangat bagi para siswanya. Nah, itulah kenapa sekarang itu diharapkan para guru itu bisa mendorong student center, artinya pendidikan student center itu membuat siswa itu mau terlibat. Mereka menjadi lebih aktif, menjadi lebih semangat, begitu ya. Jadi bukan artinya gurunya yang mengajar, gurunya yang semangat, tetapi siswanya yang juga harus diberikan semangat. Guru itu hadir di tengah-tengah siswa untuk bisa memberikan semangat tadi. Dan kemudian tadi itu Bu Handayani ya di belakang itu mendorong. Artinya para pendidik itu sebagai leader itu harus bisa memberikan kepercayaan, memberikan motivasi sehingga siswa itu nanti mereka bisa misalnya memecahkan masalah sendiri, bahkan mereka bisa menjadi sosok-sosok pemimpin di masa yang akan datang. Nah, sehingga di sini saya melihat bahwa di dalam satu lembaga pendidikan itu kita tidak hanya butuh sosok yang disebut sekedar guru saja atau educator saja, tetapi baik guru ataupun educator ini harus berperan sebagai leader atau pemimpin. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan statement tersebut itu dari pandangan saya. Oke, menarik sekali. Ibu mengangkat satu sosok yang saya yakin banyak dari kita sudah tahu Ki Hajar Dewantara gitu ya. Mudah-mudahan generasi Z dan seterusnya nanti masih mengenal juga ya beliau gitu. Tetapi Bu Imelda tadi betul-betul mengungkap apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara itu secara keseluruhan bahwa schools itu tidak hanya membutuhkan seorang teacher. Ya, teacher dibutuhkan betul to teach gitu ya. Educator to educate, tetapi more than that gitu ya. Bahwa sudah waktunya institusi pendidikan itu pendidiknya mengambil peran to lead gitu ya. Karena kalau beban leader itu lebih besar daripada beban educator yang tadi Bu Imelda katakan build character gitu ya. Kemudian help them untuk understand the whole world dan sebagainya. Tetapi kalau leader itu bahkan more than that, show gitu kan ya. Leader itu show the route, show the map, show the show the world gitu ya. Sometimes dia sudah pernah melakukan kesalahan dan dia harus punya kebesaran hati to show bahwa saya make mistake di sini, don't do that, misalnya kayak gitu ya Bu ya, gitu. Dan saya jadi ingat waktu saya di Amerika itu John Maxwell ya pernah mengatakan gini, I am standing up here gitu karena beliau ngomong di panggung yang besar sekali. Dia ngomong I am standing up here not to teach you gitu. But I want to show you, tapi saya ingin menunjukkan kepada Anda semua how to become a leader gitu. Because the world need more leaders katanya gitu. Dan saya ingat statement John Maxwell waktu itu, whatever you want to be, apapun yang mau apapun kamu ingin menjadi, gitu ya. You want to be a coach, you want to be a mentor, ya gitu. You want to be a teacher, you want to be a trainer, anything. But don't forget, be a leader, dia bilang gitu. Be a leader first, gitu lah dia bilang gitu. Dan tadi Bu Imelda juga sudah menyatakan bahwa sebetulnya kita juga punya tokoh di Indonesia ya, Ki Hajar Dewantara. Memang beliau itu sudah terlebih dahulu juga ya untuk meminta kita untuk menjadi seorang leader, bukan hanya sebagai seorang pendidik saja gitu ya Bu ya. Oke, terima kasih sekali Bu untuk wawasan ini. Saya yakin sahabat Kalpataru akan sangat terinspirasi kembali apa yang dikatakan oleh Bu Imelda. Oke Bu, kita lanjut lagi ya Bu ya. Nah Bu, kembali tentang badan pendidikan di dunia ini yaitu UNESCO. UNESCO pernah menyatakan satu pernyataan begini, education is a human right. Artinya pendidikan itu kan hak asasi gitu ya. Berarti setiap orang berhak untuk mendapatkan pendidikan. Meskipun fakta-fakta yang terjadi sekitar hampir satu dekade yang lalu gitu, bahwa ada beberapa negara yang memang
belum semua ternyata dari hasil research ternyata belum semua itu mendapatkan kesempatan untuk berpendidikan, terutama seperti kaum kita gitu Bu. Jadi ada beberapa negara untuk kaum kita ini masih dianggap second class atau second person untuk mendapatkan pendidikan gitu ya. Dan ketika saya berkunjung ke PBB, ke gedung PBB tahun 2018 di New York City, nah itu saya mendapatkan seperti katalog buku-buku yang ada di sana. Memang di situ ada hasil research yang menyatakan bahwa ada beberapa negara yang memang masih banyak masyarakatnya itu belum semuanya berpendidikan. Bukan hanya perempuan saja ternyata, tapi untuk kalangan-kalangan tertentu tidak diizinkan untuk berpendidikan. Padahal 2018 itu kan ya baru 7 tahun yang lalu gitu ya Bu ya. Artinya oh ternyata 7 tahun yang lalu masih ada ya gitu. Saya waktu itu berpikir itu kan 20 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu. Ternyata 2018 saya ke sana dan saya baca, dan buku itu baru beberapa bulan dicetak gitu ya. Ternyata masih ada gitu hasil riset yang menyatakan begitu. Nah, menurut Bu Imelda, bagaimana Bu kalau kondisi di negara kita tentang education is human right itu Bu? Oke. Nah, kalau kita lihat di masa lampau dulu, seperti di zaman penjajahan dulu, memang betul itu terjadi kesenjangan ya, Bu Dian ya, bahwa untuk mendapatkan pendidikan itu, walaupun dikatakan ini merupakan hak asasi, tapi ternyata hanya kalangan-kalangan tertentu saja yang mendapatkan pendidikan. Jadi mungkin kalau di zaman penjajahan itu mungkin hanya kalangan-kalangan dari pemerintahan Belanda atau kalangan yang dianggap sebagai bangsawan gitu ya, orang-orang kaya yang artinya bisa mendapatkan pendidikan. Bahkan kaum kaum wanita khususnya pada masa itu dikatakan sebagai kaum yang terbelakang. Karena nantinya toh akan menjadi ibu rumah tangga juga. Jadi ngapain harus sekolah tinggi. Nah, Ujung-ujungnya ke dapur gitu ya Bu ya katanya. betul. Nah, itulah yang diperjuangkan oleh Ibu Kartini ya. Kalau kita bulan April kemarin kan baru memperingati Hari Kartini, itulah Ya. salah satu hal yang diperjuangkan oleh Ibu Kartini bahwa wanita pun harus mendapatkan pendidikan karena itu adalah hak kita. Nah, jadi kalau seiring dengan perkembangan di masa yang akan datang setelah Indonesia merdeka, kemudian dibentuklah Undang-Undang Dasar tahun 1945, di situ sebetulnya sudah mulai diatur. Kalau kita lihat di pasal 31 UUD 1945 itu diatur bahwa pendidikan itu adalah hak semua warga negara. Jadi kalau dikatakan hak asasi, siapapun itu tanpa memandang gender, tanpa memandang suku, agama, ras, golongan, tempat tinggal, ataupun status sosial, status ekonomi, itu semuanya berhak untuk mendapatkan pendidikan. Jadi tidak dibatasi. Nah, jadi kalau kita lihat di negara kita memang sudah diakui. Nah, bahkan dari beberapa upaya pemerintah itu juga sudah ada gitu ya, misalnya pemerintah memberikan bantuan operasional sekolah bagi sekolah-sekolah gitu ya. Mungkin juga ada program Indonesia Pintar begitu ya yang mengupayakan para siswa mendapatkan pendidikan hingga tingkat pendidikan tinggi. Nah, tetapi terlepas dari ini, walaupun kita tahu bahwa negara kita sudah mengakui, negara kita juga sudah ada upaya-upaya, tetapi ternyata masih ada kesenjangan. Kalau kita lihat di data itu mungkin sekitar 6-7% lah anak-anak usia sekolah dari 7 sampai 18 tahun itu ternyata tidak sedang dalam memperoleh pendidikan. Jadi tidak sedang sekolah padahal mereka usia sekolah gitu ya. Jadi itu cukup besar jumlahnya ya. Artinya di sini ada kesenjangan yang mungkin penyebabnya macam-macam. Barangkali karena ada keterbatasan akses ke pendidikan khususnya bagi mereka yang tinggal di pedesaan, di daerah-daerah terpencil. Barangkali mereka mau sekolah, sekolahnya juga nggak ada. Mau sekolah juga mereka harus melewati jembatan, melewati jalan yang jauh dan jelek. Jadi aksesnya sangat terbatas. Barangkali juga karena keterbatasan ekonomi. Mungkin orang tua mereka berpikir daripada harus membiayai anaknya sekolah, lebih baik mereka mencari uang untuk makan dulu, karena makan saja masih susah, begitu.
barangkali juga karena disebabkan adanya kesadaran yang masih terbatas gitu ya. Jadi ada kalangan tertentu yang memandang pendidikan itu tidak terlalu penting. Jadi artinya kalau sudah mendapatkan pendidikan sampai tingkat dasar juga ya sudahlah, cukuplah begitu ya. Sisanya barangkali lebih baik mencari uang, membantu orang tua. Nah, jadi masih banyak tantangan seperti itu yang kita hadapi dan itu merupakan satu realitas di negara kita. Jadi di sini saya melihat masih perlu adanya upaya baik dari pemerintah, baik dari masyarakat untuk semakin mengurangi kesenjangan pendidikan tadi. Demikian Ya, kalau karena saya kalau lihat. kita bicara kesenjangan pendidikan, bisa merembet kemana-mana ya Bu. Mungkin kalau saya sebagai orang hukum berpikirnya kadang-kadang kesenjangan pendidikan itu akan berdampak kepada kesenjangan ekonomi. Betul. Ibu Imelda ini kan pakar ekonomi ya gitu. Kalau saya kan background pendidikan hukum. Nah, ketika kesenjangan ekonomi terjadi, biasanya yang dikhawatirkan gitu ya, dari sisi psikologis itu akan muncul rasa iri, rasa depresi, rasa rasa apa ya, ketidakpuasan dan sebagainya yang berujung. Nah, nanti ini endingnya nih orang hukum biasanya melihat kriminalitas gitu kan ya Bu ya sebetulnya. Maka kenapa pendidikan itu sebetulnya menempati urutan yang sangat penting juga untuk kita pertimbangkan bagaimana membuat negara Indonesia ini semakin banyak orang berpendidikan ya Bu ya sebetulnya. Setidaknya pendidikan menengah ya Bu, karena baca, tulis, hitung itu sudah satu standar yang harusnya kita harus bisa dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia. Tapi tadi Bu Imelda juga sudah sampaikan ya bahwa ya kadang-kadang gimana harus ke sekolah pun jalanannya buruk, jembatannya ini atau kadang-kadang harus nyebrangin sungai gitu ya Bu yang apa namanya cukup lebar untuk seorang anak untuk mengarungi, belum lagi dengan alasan ekonomi atau misalnya juga orang tuanya berpikir bahwa daripada ke sekolah beberapa jam lebih baik bantu di kebun misalnya gitu ya Bu ya, beternak dan sebagainya yang jelas menghasilkan uang. Ya itu satu kondisi yang kompleks sebetulnya Bu ya. Dan memang ini tidak bisa kita ya kalau kita mau serahkan kepada pemerintah ya memang itu yang paling gampang, tetapi sebetulnya kita sebagai individual Juga harus masih turut ada kok berkontribusi. ya masih ada kok ya Bu ya yang bisa Ya, kita lakukan untuk mereka, apalagi kalau tadi Bu Imelda sampaikan di awal sekali bahwa ketika kita menjadi orang yang berpendidikan sebetulnya pendidikan kita itu harus bisa bermanfaat juga untuk orang lain gitu ya Bu ya, artinya kita bisa melakukan upaya dengan teknologi yang sudah semakin canggih seperti ini, ada banyak hal kok yang masih bisa kita lakukan ya Bu ya untuk sesama kita gitu. Oke, baik Bu. Saya masih pengen nanya-nanya lagi nih sama Bu Imelda. Ini kangen, ini berapa lama ya Bu ya kita nggak ketemu? Bu, ya. saya pernah ketemu dengan beberapa orang tua gitu ya. Juga bertemu dengan mahasiswa ketika saya masih aktif sebagai seorang dosen. Mereka sering menyatakan begini, melalui pendidikan mereka itu bisa meletakkan, bukan meletakkan, mewujudkan lebih tepatnya ya, mewujudkan mimpi atau harapan dan juga cita-cita mereka gitu. Nah, Ya. tapi kadang-kadang setelah mereka lulus gitu ya, atau setelah perbincangan dengan orang tua gitu, kadang-kadang eh, ada perbincangan lagi bahwa apa yang aku cita-citakan belum tercapai gitu. Padahal mereka sudah berpendidikan tinggi gitu. Nah, menurut sudut pandang Ibu gimana nih Bu? Kalau betulkah pendidikan ini sebetulnya bisa menghantarkan manusia itu untuk mencapai cita-cita mereka atau setidaknya apalah mimpi mereka sekecil apapun mimpi mereka. Gimana pandangan Ya. Bu Ime? Baik, saya sendiri kalau sebagai orang tua juga saya sependapat, Budian, bahwa Oke. pendidikan itu merupakan satu hal yang harus diperoleh anak-anak kita supaya mereka bisa mencapai cita-cita mereka. Sehingga tak heran kalau kita lihat banyak orang tua yang berinvestasi terbesarnya itu bukan pada kebutuhan pokok seperti makan, pakaian, atau sekedar tempat tinggal saja, tetapi justru pendidikanlah yang menjadi investasi utama bagi anak-anak kita. Tentunya sebagai orang tua juga saya melakukan hal itu, menginvestasikan yang terbesar itu pada pendidikan.
Nah, kalau kita lihat di sini, tentunya pendidikan itu betul bisa membantu para anak-anak ini untuk mencapai cita-cita, tetapi artinya pendidikan formal saja itu tidak cukup, begitu ya. Tapi juga harus disertai dengan pendidikan dari kita misalnya sebagai orang tua atau dari lingkungan sekitar yang ikut serta untuk membentuk karakter mereka. Mungkin kita bisa melihat kalau di sekarang ini lagi rame nih fenomena sarjana udah lulus dari perguruan tinggi, tetapi kok nganggurnya juga besar. Bahkan juga pernah dibahas mungkin di berbagai media sosial begitu ya. Justru kalau sekarang ini fenomenanya para Gen Z gitu ya yang sudah lulus dari pendidikan S1 gitu ya. Mereka harusnya sudah siap untuk misalnya berkarir di suatu perusahaan. Justru mereka banyak yang tidak bekerja. Ternyata karena mereka itu cenderung misalnya lebih memilih-milih pekerjaan, lebih banyak tuntutan, lebih manja. Jadi artinya begitu ada tantangan, begitu ada kesulitan, mereka mudah sekali menyerah. Kemudian mereka resign begitu. Kalau mereka selalu mencari satu pekerjaan yang dalam tanda kutip enak, selalu memberikan ruang nyaman, selalu hanya sesuai dengan tuntutan mereka begitu ya, dan mereka tidak kuat untuk berjuang kalau ada kesulitan yang dihadapi, kemudian sedikit-sedikit mereka menghindar, maka tentu saja bagaimana mereka bisa mencapai cita-citanya. Jadi artinya kalau mereka sudah mendapatkan pendidikan, sudah selesai dapat gelar sarjana, betul itu bisa mengantarkan cita-cita karena mereka mendapatkan background gitu ya, seperti yang mereka impikan, barangkali di bidang informasi teknologi, barangkali di bidang teknik, barangkali di bidang bisnis, ya mereka mendapatkan itu. Tetapi kalau tidak didukung dengan karakteristik yang artinya penuh dengan daya juang gitu ya, artinya siap untuk berkreativitas gitu ya, mereka tentu saja akan sulit mencapai cita-cita. Jadi masih harus dilengkapi dengan karakter tersebut. Dan ada sebentuk perjuangan juga ya Bu ya, tidak serta-merta bahwa ketika kita sudah menjadi manusia yang berpendidikan, langsung seluruh cita-cita kita langsung terwujud, mimpi harapan kita Betul terwujud ya sekali. Bu ya. Ya, Untuk komponennya itu masih cukup banyak lagi ya Bu yang harus ya, dilengkapi. Yang Ibu tadi sampaikan bahwa termasuk daya juang, keinginan untuk tidak patah semangat gitu ya, untuk terus memupuk diri, termasuk menjadi orang yang apa? Tahan banting ya, adversity quotient-nya juga harus dibangun lagi ya Bu ya. Oke, baik. Baik Bu. Nah Bu, tadi Ibu kan membicarakan, sempat menyinggung nih tentang, oh saya sendiri kalau sebagai orang tua juga invest pendidikan itu banyak gitu ya, besar kepada untuk anak-anak saya pada bidang pendidikan. Nah, sebagai seorang ibu dari 3 orang putra ya, harapan Ibu terhadap pendidikan itu sendiri dan terhadap pendidikan di Indonesia itu apa Bu? Karena ini pasti tantangannya juga lumayan ya Bu ya. Generasi Z semua bukan Bu, ini anak-anaknya Bu Imelda? bagaimana Generasi Z anak-anak? semua enggak anak-anak? Oh, ya, betul Bu Dian. Kalau anak-anak saya termasuk generasi Z, Z ya. apalagi yang bungsu ini mungkin udah masuk Alpha ya? generasi Alpha ya, Alpha betul. ya, oke. Oh, Ya, tantangannya gede banget dong ini. ya, Nah, Bu, tentunya ada sharing dong Bu, ini tantangan. gimana nih membesarkan anak dengan generasi Z yang sudah cukup susah sebetulnya, Ya, ditambah ini nanti yang satu ini yang paling bungsu itu generasi alfa loh. Nah, ya, betul. beda banget dengan Ibu, dengan Bu Imelda, dengan saya kan agak-agak mirip ya, walaupun tetap tua saya sih Bu gitu ya. Ini kan kita generasi X gitu ya Bu ya. Nah, ini Ya, gapnya besar sekali loh antara X dengan betul. Z, apalagi dengan alfa. Nah, Ya, harapan Ibu apa dan tantangan Ibu apa Bu ya. untuk mendidik mereka? Silakan Bu. Oke, jadi kalau saya melihat di sini khususnya peran orang tua ya, orang tua yang mungkin sekarang ini ada generasi X, generasi Y. Jadi kan generasi Z itu lahir menjadi generasi strawberry itu tak lepas juga dari peran orang tua sebetulnya. Kenapa? Karena dulu orang tua kita generasi X itu barangkali dulu masa kita itu fasilitas belum sebagus saat ini.
Ya, pendidikan belum sebagus secanggih saat ini. Alat-alat apa sekarang dengan mudah sekali mengakses internet. Dulu zaman saya sekolah itu belum ada handphone. Nah, dulu kita zaman kecil dulu barangkali untuk ke sekolah juga kita mungkin banyak yang harus pergi sekolah sendiri begitu ya. Terus kalau kita dulu dimarahin guru gitu ya, orang tua juga ikut untuk mendidik, artinya kamu dimarahin, kenapa? Kamu salah ya. Kalau gitu kamu harus perbaiki gitu ya. Tapi berbeda dengan orang tua zaman sekarang itu yang cenderung barangkali merasakan, ah dulu zaman saya itu susah ya. Dan sekarang zaman ini udah lebih senang, fasilitas sudah lebih lengkap, sehingga saya ingin anak saya itu lebih senang hidupnya. Nah, ketika orang tua berpikir untuk lebih menyenangkan anak-anaknya, memberi banyak kemudahan untuk anak-anaknya gitu ya, untuk memberikan segala fasilitas, memanjakan anak-anaknya, ini justru berdampak buruk kepada anak-anak kita. Ya, barangkali betul fasilitas udah lebih canggih, tetapi kalau orang tua masih memanjakan, ya, jadi misalnya anak-anak diberi tugas yang terlalu banyak di sekolah, atau anak-anak ditegur oleh guru, orang tuanya ikut marah, ya, atau orang tua artinya ada kesalahan anak, tetapi orang tua lebih membela anak gitu ya, walaupun anaknya salah gitu ya, lebih cenderung memanjakan. Kalau anak nggak boleh susah, memberikan banyak fasilitas, itu anak-anak tidak akan belajar untuk menjadi manusia-manusia yang mandiri. Padahal itulah yang dibutuhkan oleh pendidikan. Nah, di sini kalau saya sharing di dalam keluarga saya sendiri, karena anak putra saya ada 3 begitu ya, saya cenderung berusaha juga untuk tidak terlalu memanjakan mereka gitu ya dengan segala fasilitas, memudahkan mereka gitu ya. Jadi kita itu juga sering sharing tentang nilai-nilai kehidupan. Khususnya ketika kita berusaha ada waktu setiap hari, misalnya kalau di keluarga kami itu adalah pada saat makan malam, karena pada saat itu kita biasanya berkumpul bersama dalam suasana yang lebih santai. Karena kalau pada saat makan pagi itu kan kita terburu-buru, siap-siap untuk sekolah, siap-siap untuk bekerja, begitu ya. Jadi terburu-buru, sehingga kita biasanya nggak sempat untuk saling berbincang-bincang. Sementara siang hari udah sibuk sendiri-sendiri, anak-anak masih ada kegiatannya sampai sore, begitu ya. Kita juga ada di kantor. Nah, waktu kita untuk bersama dalam keadaan lebih santai itu adalah ketika kita makan malam. Nah, di sini ketika kita makan malam itu kita sering berbincang-bincang tentang value. Jadi kita saling cerita tentang ya mungkin kisah-kisah begitu ya, kisah-kisah yang terjadi di sekeliling kita. Anak-anak juga kita pancing untuk bercerita bagaimana sih temannya, bagaimana sih gurunya. Nah, di situ sambil kita memberikan satu value supaya itu tertanam di dalam diri mereka. Value-value itulah yang penting menjadi bekal mereka. Nah, kemudian di sini saya juga berusaha memberikan anak-anak itu satu tantangan yang mereka harus hadapi sendiri. Jadi contohnya dalam satu kesempatan tahun lalu itu putra saya yang paling besar ya, karena dia berulang tahun yang ke-17 gitu ya. Di sini kita nggak mau memberikan acara misalnya berupa pesta Sweet Seventeen gitu ya, apalagi anak cowok nggak perlulah pesta Sweet Seventeen. Tapi di sini kita memberikan hadiah pengalaman, yaitu perjalanan dia untuk mengikuti youth youth exchange gitu ya, youth exchange camp ke Jerman. Ya, jadi pada saat itu kita ikut sertakan di sini berangkat sendiri ya, di mana sebelumnya dia belum pernah ke negara sejauh Jerman sendirian gitu ya. Selama ini kan biasanya bersama orang tua kalau bepergian gitu ya. Ini negara yang cukup jauh sendiri, ketemu benar-benar dengan orang asing, benar-benar kita berangkatkan sendiri. Ya, jadi memang kita fasilitasi sih dari segi tiket gitu ya. Kita komunikasi juga dengan pihak di sana begitu ya. Tetapi mulai dari dia berangkat ke Jakarta, kemudian dari dia harus transit ke Dubai, di sana dia harus bertemu dengan orang yang benar-benar asing ya, dengan orang bukan orang Indonesia tentunya begitu ya, tinggal dengan host family gitu ya. Kita tentunya bekali dengan value sebelumnya, bagaimana kamu harus bersikap begitu ya di tengah keluarga asing ya. Jadi kita benar-benar cemplungkan dia ya, hadapi kehidupan di sana sendiri. Dan kemudian setelah pulang ada perubahan-perubahan ya, anaknya tampak jadi lebih memahami
value-value kehidupan itu seperti apa. Dia bisa membedakan bagaimana sikap yang sebetulnya ini ada nilai-nilai yang berbeda dengan kita ya. Nilai-nilai orang Jerman itu budayanya berbeda ya dengan kita. Mana yang bisa kita tiru karena ini baik dan mana juga yang ini nggak boleh kita tiru nih karena ini nggak cocok dengan value kita gitu. Nah, jadi menurut saya pendidikan itu harus didukung juga dari dalam keluarga. Jadi bukan cuma sekedar diserahkan kepada pihak sekolah, kepada pemerintah, tetapi juga harus dimulai dari keluarga. Nah, harapan saya bagi pendidikan Indonesia tentunya sebagai orang tua, keluarga itu ikut berperan serta dalam pendidikan anak-anak kita dengan memberikan teladan dan inspirasi secara langsung. Wow, luar biasa, Bu. Eh, saya kagum loh apa yang disampaikan oleh Bu Imelda tadi yang memiliki satu tradisi di dalam sebuah keluarga biasanya dilakukan di makan malam karena sahabat Kalpataru ini sebetulnya saya bukan hanya mengenal Ibu Imelda, saya termasuk juga mengenal suami Ibu Imelda, seorang pengusaha sukses di Kota Bandung gitu ya, Bapak Andre. Nah, saya yakin loh ini Pak Andre kalau mau mendidik anak itu berarti artinya Pak Andre ini rela untuk melepaskan apa jam-jam bisnis hours gitu ya yang biasanya jam-jam segitu tuh kadang-kadang masih ya ada yang namanya proyek-proyek yang harus dikerjakan, proyek-proyek yang didiskusikan, tetapi betul-betul mau stop dan kemudian I have to back to my family, having a dinner gitu ya with my son, with my wife gitu ya, kemudian building my family gitu loh, memberikan value, memberikan insight. Ini luar biasa sekali gitu ya, betul-betul keluarga yang saya kagumi gitu loh. Karena saya kalau diingat-ingat ini pasti Pak Andre dengan Bu Imelda ini kan dibesarkan oleh orang tua yang baby boomers kan pasti ya, generasinya baby Betul boomers kayak sekali. kan baby boomers kan ya Bu ya, orang tua kita. Nah ini kita generasi X, generasi baby boomers gitu ya mendidik kita. Ini polanya kan beda banget gitu ya. Tadi Bu Imelda sempat cerita, kalau dulu kita sampai dimarahin guru, nyampe rumah double pasti dimarahinnya gitu kan ya, orang tua kita ikutan marah gitu kan. Tapi Ya. kalau sekarang ya tidak semua, tetapi seringkali kalau sekarang berbanding terbalik ya Bu ya gitu. Nah, jadi saya sepakat dengan Bu Imelda. Kalau kita mau anak kita atau generasi kita ketika nanti kita seperti Bu Imelda punya karir di kantor gitu ya. Saya juga sering harus hire apa namanya karyawan gitu ya. Kalau kita memang mau karyawan yang kita hire, yang kita interview pertama kali juga itu bukan generasi yang strawberry, kita jangan menyalahkan pendidikan dulu, tetapi kita harus ingat kepada diri kita apakah kita sudah sebagai warga masyarakat atau sebagai orang tua seperti Bu Imelda katakan tadi, apakah kita memang sudah menunjang apa yang kita inginkan untuk generasi yang akan datang. Sebetulnya kan itu ya Bu ya, dimulai dari diri kita ya. Oke, baik Bu. Nah, Bu, sesuai dengan tema kita hari ini ya, bahwa pendidikan itu merupakan kunci dari pertumbuhan bangsa yang berkesinambungan, sustain gitu. Bu, apa upaya yang paling penting nih ya Bu ya? Kita sebagai warga negara melalui pendidikan agar kalau kita pengen bangsa kita ini sustain, kita pengen bangsa kita ini, negara kita ini perlahan menjadi sebuah negara yang maju, apa Bu? Yang harus kita lakukan sebagai seorang warga negara, yang sebagian besar dari warga negara kita ini mengenyam pendidikan. Gimana Bu? Silakan Bu. Ya, kalau saya lihat tentunya suatu kunci kemajuan dari suatu bangsa itu adalah ketika warga negaranya itu berpendidikan begitu ya. Jadi artinya tentunya artinya ada kesadaran di warga negaranya itu untuk bisa keinginan untuk maju begitu ya. Nah, jadi kalau saya lihat di sini memang perlu ada transformasi mental lah seperti itu ya bagi sebagian dari warga negara kita yang mungkin belum menyadari tentang peranan-peranan seperti ini. Nah, mungkin kalau saya boleh cerita tentang masih terkait dengan perjalanan saya ke Kamboja kemarin begitu ya. Di sini walaupun kita lihat bahwa Kamboja itu adalah negara ketiga begitu, ada satu hal yang saya kagumi kemarin sebelum berangkat pulang itu di pagi hari itu saya sempat jalan pagi
di sekitar hotel ya. Jadi hotelnya kan di tengah kota. Kemudian di sekitar hotel itu ada Sungai Mekong tidak jauh dari sana begitu ya. Dan di sini ada satu hal yang saya kagumi di situ ya. Pinggiran sungainya itu benar-benar bersih. Jadi nggak ada sampah gitu ya, bahkan tidak ada daerah kumuh gitu ya. Di sini saya lihat kok negaranya itu negara bisa dikatakan negara ketiga, tetapi kesadaran masyarakatnya itu kok cukup tinggi ya. Nah, jadi itu kalau kita lihat dari tingkat kesadarannya aja, kita lihat ada mental masyarakatnya yang bisa dikatakan positif. Nah, maka di sini saya melihat itulah yang masih perlu dibangun oleh bangsa kita ini, yaitu adanya mental yang positif tadi, begitu ya, menciptakan selalu lingkungan yang kondusif, tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi juga memikirkan masyarakat, memikirkan bangsa dan negara kita. Dan itu dimulai dari hal-hal kecil saja, ya. Jadi tidak mulu pendidikan itu berarti saya harus sekolah sampai S2, S3 begitu ya. Tetapi itu harus dimulai dari mengubah pola pikir dari hal-hal kecil saja dulu ya. Contoh aja misalnya di masyarakat sadar bahwa kita buang sampah itu jangan sembarangan, apalagi membuang ke bantaran sungai. Itu kan sebetulnya pendidikan yang sangat-sangat mendasar gitu ya di lingkungan keluarga dan masyarakat. Tetapi dalam kenyataannya mungkin masih banyak kalangan masyarakat belum menyadari hal itu, padahal itu merupakan bagian pendidikan kecil yang sudah harus dibentuk dari rumah. Nah, itu yang saya pikir masih harus dilakukan oleh bangsa kita. Wow, ini saya merasa hari ini saya diberkati sekali loh. Ini bicara dengan Bu Imelda selama 1 jam ini ya. Jadi mental ya Bu ya, balik lagi ya. Mental kita itu yang harus diubah. Kemudian kita selain diubah itu kita harus membentuk mental kita menjadi positif mental gitu ya. Jadi mental positif yang harus kita punya. Bu, saya jadi teringat waktu zaman kita ngajar bareng mata kuliah kepemimpinan antar pribadi ya. Ada satu bukunya John Maxwell ya Bu, waktu itu Developing the Leader Within You, masih materi itu yang tentang disiplin. Nah, tadi Bu Imelda menyebutkan start small, ya Bu ya. Mulai dari hal yang kecil gitu ya Bu ya. Start small. Banyak kita kalau udah berpendidikan kayaknya pikirannya jadi ribet ya Bu ya. Kayaknya mengubah dunia, mengubah apa. Kita lupa loh yang pertama kali harus diubah itu kan diri kita sendiri. Mengubah diri sendiri. Nah, itu. Dan orang memang berebut ya mau mengubah orang lain, mengubah dunia, lupa mengubah diri kita sendiri dulu ya Bu ya. Gitu. Dan itu bagian dari kepemimpinan diri sebetulnya ya Bu. Ya. Baik. Baik Bu Imelda, kita sudah ada di penghujung talk show kita hari ini dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk kesediaan Ibu Imelda yang sudah capek-capek dari Kamboja ya, tadi malam baru mendarat dan baru tiba dari Kamboja jam 10:30 malam. Pagi ini sudah saya repotin gitu ya, hari ini sudah saya repotin untuk mau talk show bersama dengan saya, bersama dengan sahabat Kalpataru. Nah, sebelum saya dan Ibu Imelda pamit undur diri, saya ingin menutup perjumpaan kita dengan satu quotes. Yang kembali lagi, saya suka sekali dengan sosok satu ini ya, Nelson Mandela. Dia menyatakan kalimat seperti ini. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Pendidikan adalah senjata yang paling kuat yang dapat kita gunakan untuk mengubah dunia. Tetapi kalau saya ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan Ibu Imelda selama 1 jam tadi, jangan pernah berpikir untuk mengubah dunia dulu. Kita sendiri harus memulai langkah kecil untuk mengubah diri kita sendiri. Dan seperti yang disampaikan oleh Ibu Imelda tadi, bahwa yang perlu diubah pertama kali adalah our mental. To change into positive mental. Artinya di sini dari Nelson Mandela, dari Ibu Imelda Junita, saya secara pribadi terpicu kesadaran saya bahwa melalui pendidikan kita boleh memulai satu langkah perubahan positif meskipun terkesan sederhana. Ibu Imelda, setulus hati saya mengucapkan terima kasih untuk seluruh value positif, insight positif yang Ibu sampaikan selama 1 jam ini.
Ya Bu Imelda ya, sosok yang saya kagumi, walaupun usianya jauh lebih muda daripada saya, tapi saya selalu mengagumi sosok Imelda Junita. Gitu. Sekali lagi terima kasih ya Bu Imelda. Dan atas Sama-sama, Bu ya, Dian, terima kasih saya Bu. juga ucapkan terima kasih kepada para sahabat Kalpataru. Semoga bisa mendapatkan inspirasi dari sekedar sharing pada hari ini. Pasti Bu, saya aja mendapatkan inspirasi sekali kok Bu dari eh, apa yang Bu Imelda sampaikan selama 1 jam. Oke, baik sahabat Kalpataru, atas nama Ganesha Kalpataru Satya, saya Permata Tunjung Sari, pamit undur diri. Tetap stay tune untuk talk show yang akan diadakan oleh Ganesha Kalpataru Satya untuk event-event penting yang ada di negara kita maupun yang ada di dunia. Nanti Ganesha Kalpataru Satya akan tetap terus mengadakan talk show yang akan memberikan insight-insight positif juga value positif kepada Anda semua. Terima kasih sekali lagi untuk Ibu Imelda Junita, juga untuk sahabat Kalpataru yang selalu setia bersama perjalanan Ganesha Kalpataru Satya. Terima kasih.